Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterbitkan Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 89 menikah dengan 3 orang laki-laki, 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 2006 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik lembaga RS Dr. Sutomo, Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati, Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini, Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak. Suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama. Pasti bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu, Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada, Pak, Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia. Bible tua. Saya punya itu. Makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer, Pak, jadi menjadi kader pendeta internasional. Karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad, Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, Bu, mengerikan. Ya, Bu. Nih beliau ini. Jadi sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang, Pak. Itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Quran itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan, tolong Pak kembali ke Islam. Bertaubatlah Pak katanya. Ya?
Saya debat dengan Pak Kiai, 3 orang Kiai debat. Sebenarnya saya sudah nggak mau berdebat, tetapi mereka memaksa saya. Saya puasa 3 malam di puncak. Tuhan, kuatkan lidah hambamu ini, pakai hambamu ini yang hina ini untuk memuliakan dirimu. Amin. Maka debatlah dengan 3 orang Kiai. Mari kita lihat menit ke-5 saja, Mas. Saudara-saudara, saya pelajari buku-buku hamba Nabi yang selama ini saya benci. Saya baca Injil, saya baca semuanya. Dalam buku dialog antara Islam dan Kristen, selalu dalam buku itu yang menang muslim. Tapi hari ini beda. Pasti saya menang. Ya selalu dalam itu. Buku-buku yang saya baca, katanya ada nubuat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bahwa Muhammad akan datang. Saya bilang kalau ada sesuatu ayat ada Muhammad dan Injil, saya masih bisa melakukan. Tidak ada satu tahu. Itu saya tertangkap. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh bahwa tidak ada nama dalam jadi maupun dalam bentuk kata atau hukum kata Bapak nanti boleh ungkapkan. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tatanan apa? Pak ya, ini tatanan. Yang kedua, kalau Imam Muhammad itu tadi, tentu ada saksi yang boleh memuatkan. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada Nabi penolong membantu di waktu itu. Ada ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad hanya ungkapan dari beliau sendiri. Nah, kalau orang Nasrani atau orang Yahudi ada Muhammad itu meminta pertanyaannya jawab kepada Rasulullah. Apa bukti engkau memiliki? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Al-Quran, saya masuk bersama sekarang ini. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat. Katakan berbeda bahwa mukjizat mereka dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu. Dia tidak minta macam sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih kalau dia sudah berkata. Amin. Jadi saya nggak takut. Ini ada yang bertanya secara pribadi kepada saya, Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dijawab latar belakang dan status Muhammad dan perkawinannya. Muhammad itu tidak diketahui bapaknya, aslinya tidak diketahui. Saya sudah punya buku dan hadis-hadis Nabi. Saya beli banyak sekali buku hadis itu. Sampai 25 juta rupiah hanya untuk membeli buku hadis Mr. M. Perkawinan yang dikenal Muhammad adalah 11, tetapi perkawinan Muhammad banyak sekali terjadi 23 kali perkawinan. Istrinya banyak. Ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi dan tidak dikawini, hanya tidur beberapa saat pergi lagi. Itu ada ayatnya, surat ke-33 ayat 50, jelas sekali ayat itu. Istri Nabi ada namanya Sofia. Sofia itu istri dari kepala suku Bani Kinanah. Dia dengar cantik. Dia bawa tentara, kemudian dia rebut, dia ambil.
istrinya ditidur di malam hari itu, suaminya dibunuh di depan matanya setelah mengambil harta dan kekayaan. Hadisnya jelas semua. Hadisnya dan cerita ada semua. Ini bukan mengarang, bukan omongan saya. Kalau ada yang komplain, baca hadis sebanyak-banyaknya. Bukunya ada. Status istri Muhammad dan namanya banyak. Khadijah, Zainab. Zainab ini adalah menantunya sendiri yang dikawininya malam itu juga. Gitu. Jadi ada kisah ketika suatu malam Nabi datang ke rumah Zaid, anak angkatnya. Tetapi Zaid tidak ada, hanya menemukan istrinya Zaid namanya Zainab. Pakaiannya tersingkap. Dia tutup mata kembali, subhanallah. Besok pagi dia datang lagi ke Zaid. Hei Zaid, ta'an. Zaid, di sini kamu. Wajib alaika an tutalliq zawjaka. Kamu wajib menceraikan istrimu. Kaifa ana utalliq zawji? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya? Ana nabi. Saya nabi. Dan kamu harus mengikuti kata-kata saya. Hari itu Zaid menceraikan istrinya, lalu Nabi tidur dan menikah dengan istri Zaid tanpa wali dan saksi. Itulah perkawinan Nabi tanpa wali dan saksi. Ahli sejarah Islam semua mengakui Nabi menikah tanpa wali dan saksi. Dia bilang, saya dikawinkan oleh Allah pada malam hari itu. Buka surat kelima, surat ke-33 ayat 50, ayat 37. Ada surat ke-33 ayat 37. Perlu dibacakan enggak? Nah, coba dibaca. Kayaknya orang Kristen nggak percaya banget ya dengan saya. Saya ini ahli Al-Quran dari kecil, sudah hafal Quran. Bapak nggak percaya banget. Artinya saja mas. Dan ingatlah